Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Pembacaan ini juga bisa terbolak-balik ya energinya, jadi silahkan disituasikan saja. Oke, ada seseorang di sini yang merasa cintanya tak berbalas ya. Dia merasa bahwa kalau dia itu hanya mencintaimu saja, kamunya nggak cinta, atau sebaliknya kamu mencintai seseorang tapi kamu tidak dicintai olehnya. Jadi tidak ada timbal balik atau tidak ada cinta yang saling berbalas ya. Nah, kalau aku lihat di sini, ini nampaknya cinta sepihak. Ada yang merasa bahwa ini cinta sepihak. Sehingga karena mungkin salah satu pihak merasa bahwa ini cinta sepihak, makanya di sini yang mencintai itu sepertinya sudah merasa tidak ada cukup daya tarik untuk melanjutkan hubungan ini ya, karena mungkin kalau kamu di sini mencintai seseorang tapi kamu merasa bahwa kamu selama ini tidak dicintai olehnya, kamu merasa seperti saat ini sudah menyerah, kamu sudah tidak bisa lagi memperjuangkan dia atau mencoba untuk membuat dia mencintaimu seperti itu ya, tidak bisa tetap bertahan. Makanya di sini lebih memilih untuk mengakhiri hubungan ya, nampaknya sudah tidak bisa lagi untuk memperjuangkan hubungan. Bisa jadi kamu dengan orang ini LDR ya, cukup jauh aku lihat di sini. Dan aku melihat di sini ada yang saat ini mungkin lagi liburan dan ya merasa bahagia menikmati liburannya saat ini ya, aku lihat di sini. Terus juga ada apa nih? Playfulness. Ada seseorang yang memang menginginkan kesempatan kedua untuk bisa kembali bersama denganmu. Jadi kemungkinan mungkin dulu kamu itu ngerasa kamu cinta sepihak dengan seseorang, terus kamu udah nggak kuat ya, kamu udah capek mungkin memperjuangkan dia, mengusahakan agar dia mencintaimu, tapi ya kamu ngerasa juga nggak berbalas seperti itu, sehingga kamu memilih untuk pergi. Dan aku lihat juga di sini energinya juga honeymoon, bisa jadi juga memang kamu pergi meninggalkan dia. Terus aku lihat nampaknya si dia kayak ketika kamu sudah pergi meninggalkan dia, dia seperti ingin meminta kesempatan kembali nih sama kamu ya, dia pengen balikan nih atau pengen deket lagi nih sama kamu ya, pengen mendapatkan kembali keharmonisan atau perhatian, rasa cintamu lagi seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini kayaknya dia ini memang punya jiwa muda, sehingga kayak bersemangat gitu ya untuk mendapatkan kasih sayang, untuk memperjuangkan atau untuk menjalin romansa lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia kayak ada rasa penyesalan gitu, karena mungkin kemarin tidak memperlakukan kamu dengan baik atau tidak welcome sama kamu, tidak menunjukkan perasaan cintanya seperti itu ya. Jadi ada penyesalan, makanya di sini dia ingin meminta kesempatan untuk bisa bersama dengan kamu lagi. Oke, bahkan orang ini tuh kayaknya memang menggunakan doa atau ibadah ya untuk menarik energi kamu kembali, atau meminta, mengharap, berdoa,
meminta agar kalian itu bisa dipersatukan kembali, agar kalian itu bisa bersama kembali, seperti itu. Terus juga aku lihat orang ini nampaknya mungkin memang orang yang taat dalam agamanya ya, atau bisa jadi juga mungkin secara spiritual kuat ya, secara spiritual kuat, serta mungkin dia orang yang paling mengerti orang yang sudah mengerti tentang apa sih yang dia mau, dia nih maunya gimana gitu ya, tentang dirinya sendiri maunya gimana atau maunya siapa, seperti itu ya. Jadi aku lihat di sini doanya kuat ya, meminta kamu kembali, dan aku lihat nampaknya memang ada keinginan untuk effort ya ke kamu untuk melakukan suatu usaha untuk bisa memberikan effort yang sepadan seperti apa yang pernah kamu berikan ke dia, atau aku lihat di sini kayak ingin memberikan timbal balik deh sama kamu gitu ya, karena mungkin selama ini kamu men-treat dia dengan baik, memberi ini itu, nah dia nih pengen membalikan, menawarkan, apa sih bahasanya ya, aku lupa, melakukan timbal balik lah, intinya seperti itu ya, ingin nunjukin kalau dia juga sebenarnya sayang sama kamu, cinta sama kamu gitu. Jadi kalau aku lihat di sini dia ingin mengambil langkah yang sepadan sama seperti apa yang dulu kamu pernah lakukan ke dia. Dan aku melihat saat ini kamu justru malah justru malah sekarang mencintai dirimu sendiri ya. Kamu sudah tidak lagi berfokus pada dia, kamu lebih menghargai dirimu, membuat dirimu terasa menarik ya, entah mungkin saat ini kamu memperkaya diri, mempercantik diri, menstabilkan hidup ya, membuat karirmu bagus, keuangan stabil, dan macam-macam deh yang kamu lakukan untuk bisa membuat dirimu menarik dan membuat dirimu memiliki harga diri yang tinggi gitu ya. Ini aku lihat memang sekarang harga dirimu tinggi banget ya. Jadi kayak kalau misalkan udah berakhir ya udah berakhir, jangan mengemis-ngemis minta lagi sama aku gitu. Karena aku kemarin sempat udah disakitin. Jadi gitu ya. Aku lihat di sini bener-bener harga dirimu tinggi banget sekarang ya. Jangan coba-coba menyakiti aku lagi. Nah, seperti itulah ya, aku lihat sikap kamu sekarang gitu. Oke, kalau aku lihat nampaknya mungkin kamu berdealing dengan orang yang suka kebebasan, orang yang sangat percaya diri. Dia punya peran dalam keluarga, atau dia punya peran dalam hidupnya, mungkin perannya bagus, mungkin bisa jadi kayak orang yang terkenal gitu ya, atau dia bisa menjadi peran ayah yang baik, bisa jadi ya, atau peran ibu yang baik gitu ya. Tapi aku lihat di sini dia bisa menjadi sosok dirinya yang sebenarnya dia usahakan sebaik mungkin gitu ya, menjadi sosok atau peran yang terbaik gitulah. Dia punya gaya hidup yang tidak konvensional ya, dan juga memang dalam menjalin hubungan percintaan pun dia memang belum siap untuk menjalin hubungan yang konvensional ya, kayak pernikahan gitu belum siap. Aku lihat di sini orang yang suka memberontak, orang yang tidak mau kayak bukan tidak mau, gimana ya, orang yang aku lihat nih kayak punya tekanan dari teman-teman sebayanya. Jadi kayak misalkan dia punya temen dan temennya itu
kayak mengharuskan dia, ayo kamu harus setara dengan kami, kamu harus sukses, kamu harus jadi pengusaha juga, kamu harus jadi begini, kamu harus jadi begitu. Jadi kayak ada pengaruh tekanan dari teman-teman gitu yang sebaya dengan dia. Dan aku melihat nampaknya sekarang tuh dia merasa bahwa hubungan kamu dengan dia sepertinya sudah tidak menarik lagi atau membosankan. Atau mungkin terakhir kali kalian menjalani hubungan tuh kayak hubungan yang membosankan atau tidak menarik atau tidak cukup baik untuk bisa bersama. Seiring berjalannya waktu, mungkin rasa perhatian, rasa senang, rasa kegembiraan itu semakin kesini semakin sirna, semakin hilang. Mungkin kamu merasa bahwa kamu seperti didorong atau diseret untuk keluar dari hubungan ini atau pergi dari hubungan ini, karena ya itu hubungannya mungkin semakin dijalani kok semakin flat, semakin tidak menyenangkan, semakin apa ya, semakin membosankan seperti itu ya. Mungkin di sini hanya sebelah pihak ya yang mungkin selalu terus-menerus melakukan percakapan atau ngajak ngobrol atau memulai obrolan gitu ya. Mungkin selama ini kamu yang selalu mengusahakan banget tanya kabar dia setiap harinya atau apa ya, ngajak dia ngobrol duluan atau telepon dia duluan atau chat dia duluan, nah seperti itu. Jadi kalau aku lihat nampaknya dalam berkomunikasi antara kamu dengan dia pun tidak seimbang ya, hanya sebelah pihak doang nih yang effort dalam berkomunikasi ya, yang sebelah pihaknya mah cuek, yang sebelah pihaknya mah tidak peduli seperti itu. Dan ya aku lihat di sini memang dia merasa bahwa kamu benar-benar menginginkan perpisahan dengan dia gitu. Kemudian ada suatu realita yang gini, jadi kemarin dia itu sempat kayak bingung atau gambling mengambil suatu pilihan ya, atau menentukan suatu keputusan gitu ya, antara A atau B gitu ya, atau B atau C gitu ya. Intinya di sini dia itu punya pilihan. Kemudian akhirnya menurut realita, ya mungkin menurut pola pikir ya, secara logikanya gitu ya, menurut dia pilihan B adalah pilihan yang tepat gitu ya. Nah, pilihan A itu misalkan kamu, jadi antara kamu sama si B gitu. Menurut dia pilihan B itu adalah pilihan yang tepat ya. Misalkan itu tentang pasangan ya, tentang romansa, berarti pilihan dia yang B ini itu menurut dia lebih perfect, lebih sempurna, lebih bagus, lebih baik kayak gitu. Tapi ternyata ketika sudah dijalanin, dia lebih memilih yang B dibandingkan kamu si A. Ternyata baru nyadar, oh pilihan yang saya ambil kemarin itu adalah pilihan yang buruk, bahkan pilihan yang terburuk ya. Jadi kayak apa ya, mungkin bisa jadi setelah dijalani kayak hubungannya kurang ada perkembangan, kurang ada pertumbuhan, dan secara spiritual itu kayak ini kayak bukan passion aku, ini kayak nggak cocok dengan aku nggak klik nih sama dia gitu, aku nggak ngerasa bahagia, aku nggak ngerasa nyaman, aku nggak ngerasa klop gitu sama dia, nah gitu ya. Jadi ketika sudah dia pilih dan dia sudah jalani dengan si B, dia ngerasa kayak nggak klik gitu dengan si B itu ya, sehingga dia merasa terjebak dalam situasinya dia ada dengan si B saat ini, tapi perasaannya itu tidak bahagia, tidak ada perkembangan, tidak memberikan kepuasan, dan justru malah akhirnya kayak membandingkan lagi ke kamu. Oh, ketika aku dulu sama kamu, aku bahagia, aku di-treat dengan baik, aku pokoknya aku nyaman, enak, tentrem, bahagia, ya berkelimpahan, bla 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 lah. Pokoknya enak lah sama kamu. Nah, sehingga aku lihat di sini ya dia kayak ngerasa bodoh kali aku memilih pilihan yang seperti ini gitu. Ya, dan mana juga aku lihat
Ternyata orang ini tuh orang yang selalu menghindari masalah. Kemungkinan kamu dengan dia setiap kali ada masalah nih orang pasti cari pelampiasan. Dengan cara apa? Mencari pilihan lain, mencari hal lain atau mencari orang lain gitu. Ya, dia orang yang selalu menghindari masalah. Jadi bukannya kalau ada masalah itu bukannya diselesaikan, tapi dia lari, dia selalu mencari hal lain yang bisa memberikan dia kebahagiaan menurutnya seperti itu. Ya, dan dia lihat sekarang kamu sudah menunjukkan ketegasan, memilih untuk fokus dengan materimu, fokus dengan karirmu, dengan kehidupanmu saat ini gitu. Dan saat ini aku lihat ya, dia masih sering ternyata stalkingin kamu, ngelihat keadaan kamu, kabar kamu lagi ngapain, kamu lagi ada di situasi seperti apa ya, entah itu memang dari kejauhan atau dari media sosial bisa juga. Jadi yang pasti di sini aku melihat dia masih sering memeriksa keadaan kamu gitu ya. Dan aku melihat di sini sekarang dia menyadari, peluang untuk bisa bersama dengan kamu lagi atau peluang untuk memiliki kamu lagi nampaknya sudah hilang. Kenapa? Karena di sini kamu sudah menunjukkan ketegasan bahwa kamu lebih memilih untuk fokus saja deh pada hal yang bersifat materi. Fokus aja deh dengan karir, keuangan, kestabilan hidup, kebahagiaan yang bersifat materi. Gitu, ya. Jadi tidak lagi tebucin-bucin ke dia, itu yang aku lihat. Jadi dia ngerasa kayak peluang untuk bersama dengan kamu atau memiliki kamu itu sepertinya sudah hilang. Sepertinya kamu sudah tidak lagi memberikan dia peluang atau kamu sudah tidak lagi welcome ke dia. Gitu, itu yang dia rasa. Terus itu dia merasa bahwa sudah hilanglah rasa atau sudah hilanglah wajah riangmu saat masih menjalani hubungan dengan dia. Kan dulu tuh kamu tuh seneng banget ya ketika kamu menjalani hubungan dengan dia atau ketika kalian masih bersama tuh ya. Kamu ya bisa dibilang kayak bucin banget, jadi kayak seneng banget ketika dia ada di sisimu. Nah, itu masih terngiang-ngiang tuh di benak dia, di pikiran dia. Tapi gimana ya, kalau aku lihat sekarang dia sudah merasa bahwa wajah bahagiamu saat dulu masih bersama dia itu seperti sudah menjadi sejarah, sudah menjadi masa lalu, sudah tidak bisa lagi dia miliki atau dia lihat, dia pikirkan gitu ya. Nah, kemudian aku melihat sekarang dia mulai berpikir nih tentang arah hubungan kalian ya. Karena kalau aku lihat di sini mungkin selama ini ya ada kejelasan yang mungkin tidak pernah dia kasih ke kamu ya. Jadi kamu mungkin menjalani hubungan dengan dia yang kayak cuman ya dijalanin aja tapi nggak ada tujuan ya. Dan kamu pun sebenarnya juga ada sebagian dari kalian tuh yang kayak nggak tahu sebenarnya statusmu di hidup dia ini apa, pasangan kah, teman kah, hubungan tanpa status ya lebih banyak aku lihat di sini. Jadi seperti itu. Jadi inilah yang sebenarnya mengganggu pikiranmu, mengganggu hubungan kalian untuk tetap lanjut ya, karena kamu sudah kecewa ya, sudah kamu effortin, kamu sudah tebucin-bucin, tapi ternyata hubungan ini hanya hubungan tanpa status, ditambah lagi dia justru malah lebih memilih yang lain dibandingkan kamu. Seperti itu. Terus juga aku melihat di sini nampaknya memang kamu tuh orang yang berkebalikan dengan dia. Jadi kalau ada masalah, sebisa mungkin harus segera gitu loh diselesaikan. Jangan sampai atau jangan membiarkan apapun yang belum terselesaikan itu kayak dibiarkan begitu saja gitu. Sebisa mungkin ayo selesaikan. Sedangkan dia kalau ada masalah kabur, lari, cari pelampiasan yang lain yang bisa memberikan dia sensasi bahagia seperti itu. Ya. Jadi gitu. Kalau aku lihat di sini memang kamu selalu mencoba untuk memperjuangkan selama ini, tapi dianya yang malah sering kabur-kaburan. Ya, hubungannya juga mungkin on off terus.
Dan aku melihat ketika kalian mungkin di awal-awal perpisahan ya, mungkin di awal-awal perpisahan kemarin, aku lihat di sini dia mungkin sering bertemu dengan teman-temannya, sering kumpul-kumpul ya, senang-senang, ya. Pokoknya di sini aku lihat have fun deh setelah berpisah dengan kamu ya. Aku lihat di sini bahkan mungkin ada yang mungkin merayakan pernikahan temannya atau merayakan apa nih, pesta pesta 7 bulanan atau pesta ulang tahun anak dari temannya atau gimana deh. Pokoknya aku lihat di sini dia have fun deh, awal-awal tuh bahagia-bahagia gitu, kumpul-kumpul dengan teman-temannya seperti itu ya. Oke. Nah, tapi semakin kesini adalah timbul rasa ingin memperbaiki masalah yang sempat tidak terselesaikan di antara kalian, dan akhirnya dia berpikir bahwa aku pengen menyelesaikan masalah yang tidak terselesaikan dan tidak membiarkan kembali masalah-masalah yang tidak terselesaikan di antara kita, antara kamu dengan dia, kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini kayak ingin memperbaiki hubungan deh, kayak gitu ya. Ingin memperbaiki hubungan, bahkan aku melihat di sini kayak ya pengen union kembali, pengen deket lagi, seperti itu. Bila memungkinkan tuh ya, kalau bisa ya menjadi pasangan lagi gitu ya. Ya aku lihat di sini energi mantan sih ini ya, energi mantan yang pengen datang kembali setelah apa ya, saling menarik diri antara kamu dengan dia. Ya seperti itu. Kemudian aku melihat ya masih ada kayak berharap sih ya, berharap bisa menjalin hubungan dengan kamu. Ya seperti itu. Kalau aku lihat sih ya, dia ini memang orang yang dermawan ya, suka memberi. Tapi dalam memberi itu dia tuh kayak nggak kekontrol atau kayak nggak tahu tempat gitu ya, sehingga mempengaruhi finansial dia sekarang. Aku lihat ada ketidakamanan secara finansial karena pengeluaran dia yang terlalu gegabah atau orang yang terlalu boros ya, orang yang terlalu boros, orang yang terlalu gampang apa ya, memberi tapi tidak pada tempatnya gitu ya, tidak pada tempatnya. Jadi asal aja gitu. Misalkan kayak pasangan gitu ya, pasangannya mungkin selama ini ya hanya morotin dia doang gitu. Dia punya pasangan lain tuh hanya morotin dia doang kayak gitu, memanfaatkan kebaikan dia dalam finansialnya seperti itu. Kemudian aku melihat di sini mungkin selama ini kamu saat menjalin hubungan dengan dia, kamu itu penuh dengan rasa kecemasan. Ditambah lagi ada rasa kebencian yang semakin berkembang sehingga hubungan kalian selama ini tuh nggak sehat. Dan makanya di sini Four of Pentacles, kalian ingin waras, kalian ingin sehat. Makanya di sini kalian ingin melepaskan kecemasan dan rasa kebencian yang timbul dari hubungan kalian. Kalian ingin hidup sehat deh secara mental ya, secara mental pengen sehat, pengen waras seperti itu. Makanya di sini menurutmu ya, nampaknya kalau udah gini terus ya, menyakitkan dan penuh dengan kecemasan sampai ngerasa kesal, benci seperti itu, ini sudah waktunya untuk mengakhiri hubungan seperti itu. Karena hubungannya semakin kesini semakin rusak ya. Makanya di sini menurutmu sudah waktunya untuk berakhir hubungannya. Gitu. Karena menurutmu lebih menguntungkan mengakhiri hubungan ini, lebih waras gitu ya, lebih bahagia, bisa melakukan apapun tanpa harus tanpa harus memikirkan dia, tanpa harus memahami perasaan dia ya. Aku lihat di sini. Jadi kalau aku lihat di sini kamu nampaknya memang sudah siap melepaskan rasa takut di hubungan kalian dan langkah maju ya. Bahkan ada yang mungkin sudah bertemu dengan orang-orang baru ya, mulai bersikap terbuka, welcome dengan orang-orang baru ya. Walaupun mungkin kadang masih agak sulit gitu untuk melupakan si mantanmu, kadang masih suka keinget dikit-dikit gitu ya. Tapi aku lihat di sini memang kamu sudah mantap
mengambil keputusan, kamu sudah siap untuk melepaskan dan melanjutkan hidupmu saja. Seperti itu. Tapi, aku lihat di sini ada Four of Wands ya. Jadi, dia masih menganggap kamu adalah rumah ternyaman baginya. Maka dari itu nih orang pengen reuni lagi, pengen datang lagi, pengen bertemu lagi dengan kamu. Sebisa mungkin hubungan kalian itu stabil, walaupun mungkin ya hanya sekedar sahabat, teman, seperti itu. Kalau bisa sih silaturahmi itu tetap terjalin gitulah ya. Aku lihat di sini. Memang dia masih memiliki perasa sama kamu, masih memiliki perasaan ya sama kamu. Tapi ya dia sadari, dia tahu bahwa dia pernah menyakiti kamu gitu kan. Tapi aku lihat memang energinya kuat, pengen datang lagi ke kamu, pengen bertemu lagi atau reuni, pengen punya hubungan yang stabil ya. Mungkin nggak harus menjalin hubungan percintaan, tapi mungkin ada yang memang masih memaksakan untuk menjalin hubungan, tapi paling tidak stabil lah ya antara kamu dengan dia, komunikasinya, silaturahminya seperti itu. Ya, kemungkinan nih orang akan datang dan bahkan bukan hanya datang, tapi mungkin ingin merayakan sesuatu dengan kamu. Bisa jadi mungkin dia akan datang di hari lahir, di hari ulang tahunmu atau di hari apa? Pokoknya di hari-hari yang bahagia, yang bisa dinikmati bersama keluarga, teman-teman ya, seperti itu. Atau orang-orang yang dicintai, seperti itu. Aku lihat di sini. Atau mungkin apa? Mungkin lebaran, yang bisa jadi lebaran atau apa gitu yang pokoknya di sini dia akan hadir di momen-momen bahagianya kamu bersama keluarga gitu. Atau bisa jadi kalau misalkan bukan di hari di hari-hari bahagia kalian, ini bisa jadi ketika nanti dia datang, kalian pun merasa bahagia. Ya, kalian pun merasa bahagia. Ya, aku lihat di sini. Jadi dia bahagia, kamu juga bahagia. Tapi di sini ada Eight of Wands, ya, energinya cepat. Ya, aku lihat di sini. Memang karena mungkin udah sekian lama nih kamu dengan dia sudah tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan, tidak ada kedekatan gitu ya. Jadi semakin hari perasaan dia tuh semakin kuat ingin bertemu. Ya, aku lihat rindu, pengen deket lagi, pengen ngobrol lagi, pokoknya pengen intim seperti dulu lagi. Makanya di sini aku lihat ini orang akan datang, pergerakannya cuman cepat. Jadi kalau misalkan dia datang, tidak kamu welcome, tidak kamu sambut dengan baik, maka nih orang cepat juga hilang. Jadi masih seperti akan yang kemarin-kemarin ya, cepat datang, cepat hilang, seperti itu ya. Jadi kemungkinan masih belum bisa lah untuk kayak tetap bertahan hanya padamu ya, karena ini hilang-hilangan energinya Eight of Wands. Ya, jadi energinya cepat akan datang, tiba-tiba datang gitu. Tanpa kamu duga, tanpa kepikiran, tanpa ada tanda-tanda apa, ucuk-ucuk datang, telepon kamu, chat kamu. Tapi kok mungkin kamu udah nggak serekan, ya kan? Kamu udah nggak peduli, kamu lebih memilih untuk memfokuskan hidupmu. Ya udah, abis itu ngilang lagi. Ya, mungkin dia akhirnya memblokir kamu atau akhirnya nggak chat kamu lagi. Ya, atau gimana deh, pokoknya langsung hilang aja gitu ya. Jadi kalau dia datang terus kamu nggak respon, ini orang langsung blok, hilang lagi gitu ya. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada The Hierophant, Taurus ya. Ada Taurus. Oke. Perkiraan waktu deh kapan ya dia akan datang, tapi bukan berarti ini pasti ya.
Setiap orang energinya beda-beda, jadi perkiraan saja. Kemungkinan dia akan datang itu sebulan kemudian di sekitar tanggal 4, di tanggal 13 atau tanggal 22 di bulan depan. Di bulan apa tuh? Bulan depan tuh Februari ya. Atau mungkin ketika kamu menonton video ini mungkin tidak di bulan Januari, nah berarti di bulan depannya gitu ya. Terserah di bulan apa kalian menonton video ini, berarti di bulan depannya. Di tanggal-tanggal itu perkiraan ya, 4, 13, 22. Seperti itu. Oke, untuk zodiaknya sudah, angkanya ya. Angka yang berhubungan dengan kamu bisa jadi tanggal lahir atau tanggal nanti kalian bertemu, atau apa nih? Tanggal-tanggal apa, atau mungkin umur bisa jadi. Oke, ini ada 24, 23, 22, 5, 16, 31, 13, 19, 9, 11, 21, 25, 2, 18, 4, 8, 17, 14, 6, 1, 28, 3, 27, 7, 29, 12, 10, 15, dan 20. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Agustus, Januari, April, November, September, Maret, Desember, Mei, Juli, dan Juni. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio macan, sio ular, sio kerbau, sio monyet, sio kuda, sio tikus, sio kelinci, sio ayam, sio babi, sio naga. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. A, X, K, G, N, P, W, Z, T, Q, D, S, V, B, P, I, F, S, D, M, O, E, Y, J, C, U, H, L, R. Aku rasa cukup berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.